Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapakku yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau belajar lagi firman di hari ini. Tuntun kami mengerti rahasia yang ada, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman sambil kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lampau saya pernah berbagi firman tentang anak Tuhan harus bertumbuh dalam iman. Satu contoh adalah tentang berdoa. Nah, doa itu saudara harus bertumbuh. Jangan sampai sudah sekian bulan jadi anak Tuhan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun jadi anak Tuhan, engkau diminta berdoa oleh pendetamu, engkau ketakutan, bahkan engkau berlari dan engkau gemetar, saudara. Dan juga kadang-kadang diajak teman makan bakso, diajak teman makan ke restoran, saudara disuruh doa, saudara ketakutan, saudara diam saja. Ngapain? Jadi anak Tuhan tidak bertumbuh dalam doa. Bisa saja karena anak Tuhan ini tidak tahu cara bagaimana berdoa. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana cara berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada para murid. Pada waktu itu sama saudara, para murid juga belum bisa berdoa. Kita baca sama-sama Lukas pasal 11 ayat pertama sampai yang keempat. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara, suatu waktu Yesus berdoa dan para murid bersama dengan dia. Ketika Yesus berhenti berdoa, satu murid mewakili murid yang lain bertanya kepada Yesus bagaimana cara berdoa, karena sampai saat itu mereka tidak ngerti berdoa, sedangkan mereka berteman dengan murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Muridnya Yohanes Pembaptis kalau makan bersama mereka bisa berdoa, ataupun mereka juga melihat ahli-ahli Taurat, orang Farisi di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah ibadah, dan gagah perkasanya mereka berdoa dengan suara yang kuat. Sedangkan para murid tidak bisa berdoa. Dan ada keinginan para murid pada waktu itu yang diwakili oleh salah satu murid Yesus, meminta Yesus mengajarkan cara berdoa. Dan Tuhan katakan juga hari itu, apabila kamu berdoa, yang pertama dikatakan, "Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Sama saudara, hari ini juga anak-anak Tuhan kalau mau berdoa, sama persis apa yang Tuhan ajarkan. Yang pertama adalah kita meminta kepada Bapa agar kerajaannya datang ke dalam hidup kita. Artinya apa? Bicara kerajaan adalah bicara Allah yang meminta. Berbicara tentang keinginan Allah, kehendak Bapa. Saudara, pada waktu engkau datang kepada Bapa, meminta, "Bapa, jadilah kehendakmu atas hidupku di hari ini." Bukan kehendakmu yang jadi, bukan keinginanmu yang jadi, memaksakan kehendak surga. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Haleluya. Amin, saudara bisa mengerti. Jadi ketika kita meminta kehendak Bapa yang jadi, kehidupan hari itu sesuai dengan keinginan hati Bapa. Dalam apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik pikiran, perkataan, perbuatan, sepanjang hari yang kita lewati, kita berjalan sesuai firman. Haleluya. Jangan sampai pada waktu hari terakhir, Matius pasal 7, 21, 22, 23 dikatakan pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku telah mengadakan banyak mukjizat, mengusir setan dan sebagainya?" Tapi Tuhan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu pembuat kejahatan." Mengapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Saudara, hari-hari ini kalau kita berdoa, Tuhan katakan, "Bapa, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu." Minta
kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Jangan paksakan kehendakmu, saudara. Apapun itu, minta Tuhan yang jadi. Kehendak Allah saja yang jadi. Yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah setiap hari berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Memohon kepada Bapa memberikan makanan yang secukupnya. Tidak perlu berlebih-lebih, saudara. Engkau cukup makan, engkau punya istri, engkau bisa kasih makan, punya anak bisa kasih makan, punya orang tua bisa kasih makan, punya mertua bisa kasih makan. Secukupnya hari itu engkau menikmati makananmu. Supaya apa? Kalau engkau kaya, mendadak hari itu banyak uangmu, saudara, engkau akan khilaf. Karena banyak anak Tuhan, beberapa anak Tuhan hari ini ketika mereka susah datang kepada Tuhan, namun pada waktu mereka sudah kaya raya, mereka melupakan Tuhan. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sehingga saat teduh doa tidak pernah, ibadah jarang-jarang. Saudara, jangan. Tuhan mengatakan cukupkanlah makanan kami hari ini. Dan jangan sampai juga kekurangan, karena kalau engkau kekurangan, kemiskinan, engkau meminta-minta dan Allah dipermalukan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu cocok, pas ngajar kita. Yang kedua tadi meminta makanan secukupnya kepada Bapa. Yang ketiga dikatakan, ampunilah dosa kami ya Bapa, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Tuhan meminta kepada kita setiap hari kita meminta pengampunan dosa kepada Bapa. Karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Dan dosa menghujat Roh Kudus. Kalau dosa menghujat Roh Kudus nanti kita belajar. Tapi dosa yang tidak diakui hari ini, saudara, ketika engkau berdosa sepanjang hari, minta pengampunan dosa. Makanya malam hari engkau juga berdoa. Di pagi hari meminta berkat kepada Bapa agar Bapa datang dalam hidupmu sesuai kehendak Bapa, kau kerjakan. Yang kedua, meminta berkat, cukupkan makanan pagi, siang, sore, malam atas dirimu, atas keluargamu, atas orang tua, atas mertuamu, atas anakmu, atas suami, atas istrimu. Nah, saudara yang terkasih, sehingga hari itu kau melakukan aktivitas, banyak sekali kesalahan yang kau buat, pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak sengaja, malam hari kau datang kepada Tuhan, berdoa lagi, Bapa terima kasih atas anugerahmu hari ini, karena sepanjang hari ini aku bisa bekerja dengan baik dan bisa mencukupkan makananku, makanan keluarga dan sebagainya. Ampuni dosaku ya Bapa. Haleluya. Sebagaimana aku mengampuni dosa kepada saudaraku, dan engkau harus mengampuni kesalahan saudaramu. Jangan pernah nyimpen kesalahan orang lain, saudara, supaya Bapa mengampuni dosamu, sehingga pada waktu engkau tidur, saat engkau tidur tiba-tiba engkau mati mendadak, engkau diampuni dosamu, karena darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan dosamu saat engkau meminta kepadanya. Haleluya. 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika kamu mengaku dosa, maka ia ada Allah yang setia dan adil. Saat kamu berdoa, maka dia mengampuni dosamu, saudara, seketika. Itu sebabnya Tuhan berkata, meminta pengampunan dosa setiap hari kepada Bapa. Yang terakhir Tuhan Yesus ajarkan, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, Tuhan saja mengajarkan kita supaya kita meminta kepada Bapa, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Ada banyak cobaan-cobaan dalam hidup ini, saudara. Namun demikian Tuhan ajar, jangan kami Tuhan, Bapa, jangan masuk dalam pencobaan. Namun, sekali lagi, kalaupun Tuhan izinkan itu cobaan terjadi, kita minta kekuatan. Sebagaimana Tuhan mengajarkan pada waktu di Taman Getsemani, ketika Yesus mau ditangkap, dia berdoa. Kita baca dalam Matius pasal 26 ayat 38. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang terkasih, ketika kita minta kepada Bapa, laluan pencobaan hari ini, janganlah masuk dalam pencobaan. Namun kalau Tuhan izinkan ada cobaan, kita berkata, kalaupun Tuhan izinkan, biarlah itu kehendak-Mu yang jadi, supaya imanku makin kuat. Haleluya, saudara. Jadi ada 4 prinsip di dalam doa yang Tuhan ajarkan. Yang pertama di dalam doa kita, yaitu meminta kepada Bapa agar kehendak yang jadi. Yang kedua adalah meminta makanan yang secukupnya di hari itu.
Kalaupun Tuhan berikan lebih, saudara bisa sisihkan untuk tabungan dan juga yang bagikan juga untuk orang-orang kesusahan. Yang ketiga yang Tuhan ajarkan, meminta pengampunan dosa kepada Bapa dan juga meminta mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, supaya kita jangan diberikan cobaan yang melampaui batas kekuatan kita. Kalaupun ada cobaan, tentunya kehendak Bapa yang jadi. Saudara bisa mengerti hari ini, itulah prinsip 4 poin dalam doa kita yang kita harus naikkan tiap-tiap hari. Apapun, kalau engkau diminta berdoa oleh keluargamu yang sedang sakit, doakan. Bapa, berdoa untuk saudara yang sakit hari ini. Jadilah kehendakmu ya Bapa atas kehidupannya, bukan kehendak kami. Keinginan kami, dia ingin supaya dia sehat. Tapi kalau kehendak Bapa, kalau Bapa pengen belum sehat hari ini, 3-4 hari lagi supaya ada proses iman di sana, saudara jangan paksakan kehendakmu, biar kehendak Bapa yang jadi. Kalau Bapa ingin dia meninggal dunia, saudara jangan paksakan, bangunkan dia, jangan mati, jangan saudara. Karena Bapa tahu yang terbaik atas anak-anaknya. Amin, saudaraku. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, kami boleh belajar. Tuhan, jadikan kami pelaku firman hari ini. Pada waktu kami berdoa, kami tidak perlu takut lagi, karena kami tahu kami berdoa dengan Bapa yang baik, Bapa yang memberikan selalu kepada anak-anaknya. Meminta roti tidak akan dikasih batu, meminta ikan tidak dikasih ular, karena Bapa yang baik mengetahui segala kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, jika firman jadi berkat bagi saudara, boleh bagikan kepada keluargamu, kolegamu, sahabatmu, agar mereka juga yang tidak tahu berdoa bisa berdoa mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.